City pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali mendengar slogan seperti ini, 100% Katolik, 100% Indonesia. Apa artinya itu? Jadi apa artinya? 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus 100% Bapak Ibu. Dan kita harus yakin dengan segala kewajiban kita sebagai warga bangsa Indonesia. Dan sebagai orang Katolik, kita juga harus 100% menjadi orang Katolik, bukan Katolik yang setengah-setengah. Ya. Dengan segala kewajiban yang ada yang kita berikan kepada gereja. Maka bacaan-bacaan hari ini, kalau kita mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang Farisi, orang-orang Katolik datang kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus bahkan sangat mengkritik mereka dengan sangat keras bahwa menjadi pengikut Kristus tidak melepaskan dirinya dari sebuah tanggung jawab kepada negara, kepada kerajaan. Maka dia mengatakan seperti ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kata-kata Tuhan sendiri hendak menegaskan kepada kita bahwa sebagai anggota atau bagian dari warga negara Indonesia, kita punya kewajiban ya, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara yang baik, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan sejauh yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia, di samping kita juga terlibat membangun negara yang kita cintai ini dengan tanggung jawab kita. Misalnya apa yang seringkali sekitar kita ini ya? Apa itu? Kadang-kadang orang hindari membayar pajak atau melaporkan pajak. Itu kan bagian dari sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Minimal melaporkan, ada yang nilai-nilai gitu ya, ada yang investigasi kepada negara dan seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota bagian dari bangsa Indonesia ini. Dan juga kita terlibat dalam kemampuan kita atau dengan kemampuan kita bersama dengan negara membantu untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang paling penting lagi adalah kita ingin menjadi warga negara Indonesia yang 100% dengan selalu hidup baik di tengah-tengah masyarakat, tidak merugikan orang lain, tidak menindas orang lain dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa artinya menjadi 100% sebagai orang Katolik? Yang dikatakan tadi juga kita memberikan apa yang menjadi hak Allah. Pertanyaannya adalah apa sih hak Allah yang utama, Pak Ibu terkasih? Harus kita berikan kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, sebagai warga negara kerajaan Allah, kewajiban utama kita adalah bagaimana selalu dalam kehidupan kita ini mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Contohnya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan, itu salah satu bagian konkretnya. Lalu kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah kewajiban kita yang telah percaya kepada Tuhan. Ya, memberikan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak rahmat, begitu banyak berkat, sukacita, kedamaian, rezeki kepada kita. Maka sebagai orang yang telah berterima kasih, kita harus juga memberikan rasa syukur itu kepada Tuhan lewat memuji dan memuliakan nama-Nya. Itu tugas utama kita, memberikan hak Allah. Kita tidak menjadi orang-orang yang lupa bahwa segala berkat rahmat yang kita butuhkan itu, yang kita terima itu seolah-olah itu karena kemampuan kita atau hasil kita lupa bahwa sumbernya dari Tuhan. Maka Bapak yang terkasih, memberikan hak kepada Allah itu berarti sekali lagi bahwa kita selalu mau mengutamakan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka apa kehendak Allah, Bapak Ibu?
hidup dalam kebaikan, hidup dalam persaudaraan, hidup dalam perhatian dan tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi penjajah untuk orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Maka dalam bacaan kedua tadi sangat jelas diungkapkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Petrus menekankan kepada kita sekalian, berlakulah sebagai orang yang merdeka. Berarti bahwa kita mau pertama-tama membebaskan diri kita, merdeka dari segala kesombongan, sikap acuh tak acuh, individualistik yang menindas orang kecil, menindas anggota keluarganya, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka? Atau sebaliknya, kita masih menjadi orang-orang yang masih menjajah kehidupan orang-orang di sekitar kita? Suami menjajah istrinya, orang tua menjajah anak-anaknya, ya, istri menjajah suaminya, anak-anak menjajah orang tuanya, keluarga-keluarga menjajah keluarga yang lain, tetangga menjajah tetangga-tetangga yang lain. Itu berarti bahwa kita belum merdeka dalam kehidupan ini. Karena kehidupan kita tidak membawa damai, tidak membawa sukacita. Atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang masih dijajah juga. Kita tidak bebas dalam kehidupan kita, selalu di bawah bayang-bayang, ya, bayang-bayang orang lain. Kita belum merdeka sebagai anak-anak Allah. Maka hari ini dalam rangka perayaan syukur ini, dalam rangka kita memperingati 80 tahun Indonesia merdeka, kita juga diajak oleh Tuhan supaya kita selalu mampu berjuang dengan maju tak gentar, membebaskan diri kita dari segala penjajahan apapun dalam kehidupan kita. Kalau ada suami yang masih menjajah istrinya, maka bertobat. Kalau ada istri yang masih menjajah suaminya, membuat tidak bebas, kemana-mana dilarang, bertobat ibu. Kalau ada misalnya istri yang kalau suaminya mau melayani di gereja, jangan apa hukumnya di gereja, maka istri itu bertobat. Atau sebaliknya, kalau ada suami-suami yang mengatakan, ya udah kau pindah lagi gereja, gitu kan? Gereja itu bosan pulang, karena tiap hari kita lagi gereja untuk melayani. Nah, ini belum merdeka itu. Ya, ini satu hal yang perlu kita pikirkan pada kesempatan ini. Ada kan suami-suami yang kalau istrinya mogok, dia nggak usah, dia tak perlu, ya kan? Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang. Mau ikut misalnya misal lingkungan dilarang. Anak-anaknya mau ikut OMK dilarang. Anak-anaknya mau ikut PPA juga dilarang. Anak-anaknya mau ikut BIA juga dilarang, BIA dilarang dan lain sebagainya. Apalagi media lokal semakin dilarang. Gitu kan? Semakin dilarang. Berarti dia menjadi orang tua yang belum merdeka. Belum memberikan hak sepenuhnya kepada Tuhan apa yang menginginkan Tuhan. Maka mari kita Bapak Ibu yang terkasih, kita mau pada kesempatan ini dalam rangka kita memperingati kemerdekaan kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dan pribadi-pribadi yang merdeka itu kita mungkin menyatakan juga merdeka untuk mengasihi dan mencintai orang lain. Sebagai bos mencintai karyawannya, pembantu-pembantunya dengan belas kasih. Contoh kehidupan orang yang merdeka sebagai seorang pemimpin Kristus yang selalu mendasarkan sikap dan perbuatannya atas dasar kasih. Maka mari kita berdoa dalam hari kali ini agar kita juga memiliki sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat masyarakat. Amin.